Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube saya. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube saya, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian mendapatkan info terbaru seputar video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas soal sejarah UM Undip tahun 2019, kode soal 431. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke soal nomor pertama. Soal yang pertama, jenis manusia purba yang paling muda dan volume otaknya telah menyerupai manusia modern yang hidupnya bukan hanya mengumpulkan makanan tetapi juga mengolah makanan seperti merebus dan membakar adalah A. Homo soloensis, B. Homo wajakensis, C. Pithecanthropus soloensis, D. Pithecanthropus erectus, E. Pithecanthropus robustus. Nah, menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang Homo wajakensis. Loh, kenapa kok Homo wajakensis gitu ya? Jadi ketika kita melihat opsi jawabannya nih teman-teman, bisa kalian lihat ya, di sini kan hanya ada dua jenis besarnya ya, yaitu Homo dan juga Pithecanthropus. Sedangkan di Indonesia itu ditemukan setidaknya tiga gitu ya, tiga jenis manusia purba. Selain Pithecanthropus dan Homo ada juga Meganthropus gitu ya. Tetapi di sini kita lihat soalnya ya. Soalnya di sini adalah jenis manusia purba yang paling muda nih teman-teman. Jadinya secara urutan gitu ya. Secara urutan dia yang paling muda. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling tua adalah Meganthropus gitu ya. Kemudian setelah itu jenis Pithecanthropus nih teman-teman. Nah, sedangkan yang paling muda itu adalah jenis Homo gitu ya. Nah, otomatis untuk pilihan C sampai E ini kurang tepat teman-teman gitu ya. Jadi pilihan kita hanya tinggal dua nih teman-teman, Homo soloensis dan Homo wajakensis gitu ya. Dan kemudian di sini kan ada keterangan juga ya bahwa mereka ini hidupnya tidak lagi mengumpulkan bukan hanya gitu ya. Jadi mereka tetap mengumpulkan makanan, tetapi mereka juga bisa mengolah makanannya seperti merebus makanannya dan membakar makanannya gitu ya. Jadi kalau melihat daripada ciri-ciri si ini, maka Pak Handoko menetapkan bahwa yang tepat adalah Homo wajakensis gitu ya. Kenapa? Karena menurut para sejarawan, manusia purba jenis ini itu sudah mampu membuat alat-alat dari batu dan tulang gitu ya. Mereka juga sudah bisa memasak makanannya gitu ya. Jadi sesuai dengan keterangan yang ada di dalam soal nomor 1. Di sini bisa merebus dan membakar. Jadi jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang Homo wajakensis gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Tokoh yang mengemukakan pemikiran tentang perlunya dibangun sebuah pemerintahan yang berdasarkan dan dibatasi oleh suatu undang-undang adalah A. J.J. Rousseau, B. John Locke, C. Montesquieu, D. Robespierre, E. Raja Louis ke-16. Nah, kira-kira untuk soal nomor 2 ini jawaban yang paling tepat menurut kalian yang teman-teman mana teman-teman? Jika sudah dapat jawabannya, oke ya. Dan menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman, yaitu John Locke gitu ya. Jadi siapa sih John Locke itu gitu kan? John Locke di sini adalah seorang filsuf gitu ya. Beliau ini dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1632 nih teman-teman, di Warrington, Somerset gitu ya, di Inggris sana. Nah, kemudian beliau itu memiliki pandangan gitu ya, pandangannya terhadap sebuah negara. Jadi negara itu harus dibatasi oleh warga masyarakatnya nih yang merupakan pembuat daripada negara itu sendiri teman-teman. Nah, untuk itu sistem negara perlu dibangun dengan adanya pembatasan kekuasaan, dan bentuk pembatasan kekuasaan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara nih menurut John Locke gitu ya. Jadi cara yang pertama itu adalah dengan membentuk konstitusi atau undang-undang dasar yang ditentukan oleh parlemen berdasarkan prinsip mayoritas gitu ya. Jadi seperti gambarannya negara zaman sekarang gitu ya. Kemudian di sini ada pembagian kekuasaan juga gitu ya. Ini menurut dia untuk cara yang kedua, yaitu adanya legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, di sini kan untuk soalnya sudah jelas ya. Di sini kan ada tulisan pemerintahan yang berdasarkan dan dibatasi oleh suatu undang-undang. Dan ini cocok sekali terhadap pandangan John Locke terhadap sebuah negara, itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah pemerintahan ya. Jadi soal nomor 2 ini menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah John Locke gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pusat kebudayaan India kuno terletak di
A. Lembah Sungai Gangga, B. Dataran tinggi Deccan, C. Lembah Sungai Indus, D. Lembah Sungai Yamuna, atau E. Daerah Khyber Pass. Sudah dapat jawabannya teman-teman? Oke, jadi menurut Pak Handoko untuk soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman, lembah Sungai Indus gitu ya. Lalu kenapa? Jadi gini teman-teman, memang keberadaan peradaban India kuno itu bisa ditemukan dari penemuan-penemuan arkeologinya ya. Sebenarnya bukan hanya peradaban India saja, tapi mayoritas peradaban-peradaban kuno itu juga selalu meninggalkan berbagai macam peralatan-peralatan yang membantu kehidupan mereka gitu ya. Nah, penemuan-penemuan arkeologi itu ditemukan di daerah kota Mohenjo-daro dan Harappa gitu ya. Jadi nantinya kota Mohenjo-daro dan Harappa ini merupakan pusat peradaban India pada masa lalu, di mana kota ini nanti terletak di lembah Sungai Indus gitu ya teman-teman ya. Jadi yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang C, lembah Sungai Indus gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Latar belakang pemindahan pusat kekuasaan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur adalah A. Serangan kerajaan Tarumanegara dari Jawa Barat, B. Adanya bencana alam yang menyebabkan banyak korban di wilayah Jawa Tengah, C. Ancaman bangsa Cina yang selalu menuntut penyerahan upeti, D. Perang saudara antara dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra yang melibatkan kerajaan Nalanda di India, E. Munculnya aliran baru dalam agama Hindu-Buddha di Jawa Timur. Nah, menurut kalian yang paling tepat dari kelima opsi yang ada ini yang mana teman-teman? Oke ya, jadi kalau menurut Pak Handoko nih teman-teman, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang B teman-teman, yaitu adanya bencana alam yang menyebabkan banyak korban jiwa di wilayah Jawa Tengah gitu ya. Jadi memang awalnya basis daripada Mataram kuno itu ada di Jawa Tengah teman-teman, kemudian dipindahkan oleh Empu Sindok gitu ya. Nah di sini ada beberapa prediksi gitu ya, atau beberapa penyebab latar belakang yang dipercayai oleh para sejarawan gitu ya, yang menjadi sebab kenapa kok Mataram itu akhirnya pusatnya itu dipindah ke Jawa Timur. Yang pertama, adanya bencana alam berupa meletusnya gunung berapi. Yang kedua, karena adanya wabah penyakit nih teman-teman. Yang ketiga, ada sebuah ancaman dari kerajaan lain, yaitu Sriwijaya. Jawa Timur lebih menguntungkan daripada dari segi perdagangan gitu ya. Yang kelima ini, para petani berbondong-bondong pindah ke Jawa Timur dikarenakan terbebani dalam pembuatan candi. Seperti yang kalian ketahui ya, bahwa Jawa Tengah itu sangat-sangat kaya sekali dengan bangunan-bangunan monumental, yaitu candi gitu ya, Borobudur, Prambanan, dan banyak candi-candi yang lain gitu ya. Nah, di sini yang sesuai dengan opsi yang ada nih teman-teman, yaitu yang pembahasan nomor 1 gitu ya, di adanya bencana alam berupa meletusnya gunung berapi, sehingga nanti Empu Sindok itu menganggap bahwa ya udah layak untuk dipindahkan gitu. Jadi soal untuk nomor 4 ini yang paling tepat adalah yang B teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Nah, pernyataan tersebut itu dikemukakan oleh siapa ya? A. Herodotus, B. Ibnu Khaldun, C. W.J.S. Purwadarminta, D. R. Muhammad Ali, atau E. Alvin Toffler. Menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat dari Pak Handoko adalah yang A teman-teman, yaitu Herodotus. Nah, siapa sih Herodotus itu? Mungkin sebagian dari kalian sudah paham gitu ya, yang dimaksud yang Herodotus itu adalah seorang ahli sejarah. Dia juga dianggap sebagai the father of history atau bapak sejarah gitu. Kenapa? Karena dia ini dianggap sebagai orang yang pertama kali menulis sebuah cerita sejarah atau menulis sebuah peristiwa sejarah itu benar-benar menggunakan metodologi sejarah nih teman-teman. Dia ini lebih banyak menggunakan sumber-sumber sejarah yang ada gitu ya, ketimbang mereka hanya mempercayai sebuah mitos yang ada. Nah, kemudian Herodotus itu juga mendefinisikan sejarah itu ya, seperti yang sudah tertulis di sini gitu ya. Ini adalah pernyataan daripada Herodotus tuh teman-teman. Jadi maksudnya apa sih gitu? Maksud daripada apa yang disampaikan oleh Herodotus ini adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia itu disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri gitu ya. Kenapa? Karena memang yang menggerakkan roda sejarah itu ya manusia, yang menjadi objek daripada sejarah itu juga manusia. Jadi tidak
tidak menutup kemungkinan bahwa besar kecilnya sebuah peristiwa itu juga ditentukan oleh kondisi manusia di masa itu gitu ya. Jadi untuk soal nomor 5 ini yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah Herodotus nih teman-teman. Kita lanjut ya ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Keputusan dari Kongres pertama Budi Utomo adalah sebagai berikut, kecuali A. Budi Utomo tidak mengadakan kegiatan politik, B. Kegiatan terutama ditujukan pada bidang pendidikan dan budaya, C. Mendirikan rumah sakit untuk orang pribumi, D. Ruang gerak terbatas hanya untuk daerah Jawa, E. Ruang gerak terbatas hanya untuk daerah Madura. Dan menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Sudah dapat ya? Oke, kita buka. Jadi jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C teman-teman, yaitu mendirikan rumah sakit untuk orang pribumi. Oleh karena itu kita harus tahu terlebih dahulu gitu ya, hasil daripada keputusan Kongres pertama Budi Utomo itu seperti apa. Nah, di sini ada sekitar 4 gitu ya. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo tidak berpolitik. Ini sesuai ya dengan opsi A. Kemudian kegiatan utama ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan nih. Jadi ini ya untuk nomor 2 sesuai dengan opsi B. Kemudian yang ketiga, ruang pergerakannya hanya terbatas pada orang-orang Jawa dan Madura. Di sini cocok dengan untuk yang opsi D dan E gitu ya. Kita nggak boleh memisahkan keduanya ini teman-teman. Misalkan hanya Jawa saja gitu ya, tanpa ada Madura atau sebaliknya. Karena ini tidak sesuai dengan hasil daripada keputusan Kongres pertama Budi Utomo. Jadi untuk opsi D dan E ini benar gitu, sama-sama benernya teman-teman. Dan yang keempat ini tidak ada di opsi ini ya. Jadi yang paling tidak sesuai atau yang pengecualian di sini untuk soal nomor 6 itu adalah yang C ya, mendirikan rumah sakit untuk orang pribumi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Tahapan yang dilakukan para sejarawan dalam melakukan penulisan kembali masa lampau adalah kecuali gitu ya. Mana nih? A. Heuristik, B. Verifikasi, C. Interpretasi, D. Stratifikasi, atau E. Historiografi. Menurut kalian yang mana nih teman-teman? Dari kelima opsi yang ada ini. Dan jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D teman-teman, gitu ya, yaitu stratifikasi. Mungkin kalau kalian mendengar stratifikasi itu lebih condong atau lebih dekat dengan ilmu sosial, yaitu sosiologi gitu ya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu nih teman-teman, bahwa tahapan penelitian sejarah itu sekurang-kurangnya ada 4 ya. Misalkan ada juga yang mengatakan 5 juga nggak apa-apa, tapi di sini yang paling sedikit ada 4 nih teman-teman. Nah, di sini untuk mengingatnya nih teman-teman, cara mudahnya adalah di sini saya sudah sampaikan di sini ya, yaitu Given in History gitu ya. HE-nya ini untuk heuristik yaitu pengumpulan sumber, V-nya ini untuk verifikasi atau bisa kritik intern dan ekstern, In-nya di sini adalah interpretasi yaitu penafsiran fakta sejarah, dan untuk histonya ini adalah historiografi yaitu penulisan sejarah nih teman-teman. Jadi sebelum seorang sejarawan itu menulis sebuah peristiwa sejarah atau menceritakan kembali peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan, maka dia itu harus melakukan tahapan-tahapan ini teman-teman. Dia mengumpulkan sumbernya dulu, kemudian melakukan verifikasi gitu ya, melihat apakah sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan itu valid nih teman-teman, atau benar-benar asli, atau kok ini palsu gitu ya, atau tiruan gitu. Jadi mereka harus menentukan terlebih dahulu. Setelah itu nanti mereka akan mendapatkan fakta-fakta sejarah yang harus diinterpretasi nih teman-teman, atau ditafsirkan gitu ya. Loh, ini kok seperti ini kok seperti itu, apa hubungannya fakta sejarah yang satu dengan yang lainnya gitu ya, sehingga nanti akan bermunculan banyak sekali fakta-fakta sejarah yang bisa nanti ditulis menjadi sebuah cerita sejarah yang lebih komprehensif gitu ya. Nah, sedangkan stratifikasi sendiri itu adalah berarti pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas sejarah bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestis. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah yang opsi D teman-teman, yaitu stratifikasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Prasasti Kedukan Bukit menyatakan tentang pendirian dan keadaan kerajaan A. Sriwijaya, B. Tarumanegara, C. Kutai, D. Kediri, atau E. Mataram kuno teman-teman. Jawaban yang paling tepat menurut kalian yang mana nih teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman, yaitu Sriwijaya gitu ya. Loh, kok Sriwijaya gitu Pak? Oke, jadi kita harus tahu terlebih dahulu gitu ya, prasasti Kedukan Bukit ini isinya apa sih gitu, dan dia ditemukan di mana gitu ya. Jadi prasasti Kedukan Bukit ini ditemukan di tepi Sungai Tatang gitu ya, dekat Palembang. Prasasti ini ditulis sekitar tahun 604 Saka, atau kalau dikonversi ke tahun Masehi adalah 683 gitu ya.
isinya itu menerangkan ada seorang bernama Dapun Tahyang yang mengadakan perjalanan suci nih teman-teman, atau kalau dalam agama Buddha itu disebutnya sebagai Siddha Yatra gitu ya, dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangatamwan dengan membawa tentara 20.000 orang, ini mohon maaf ini nolnya kurang satu ya, hingga di Upang Palembang. Di sana ia mendirikan wihara. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan Dapun Tahyang itu? Yang dimaksud dengan Dapun Tahyang itu adalah seorang maharaja daripada kerajaan Sriwijaya gitu, yang pertama nih teman-teman. Jadi prasasti Ketukan Bukit ini menceritakan tentang siapa? Menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya gitu ya, mengacu pada seorang Dapun Tahyang ini teman-teman gitu ya. Jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A gitu ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 9 ya. Manusia purba yang hidup pada zaman ini mendirikan menhir berupa tiang atau tugu untuk menghormati arwah nenek moyang. Zaman tersebut adalah A. Prasejarah, B. Paleolitikum, C. Mesolitikum, D. Neolitikum, atau E. Megalitikum. Jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman gitu ya, yaitu Megalitikum. Di sini untuk soalnya ya, kita fokus di soalnya dulu, bahwa di sini kan disebutkan bahwa ini adalah sebuah zaman gitu ya, zaman di mana manusia purba pada waktu itu sudah mengenal yang namanya menhir teman-teman. Menhir yang berupa tiang atau tugu untuk menghormati arwah nenek moyang. Artinya dia sudah mengenal sebuah sistem kepercayaan gitu ya, yaitu animisme nih teman-teman, menghormati arwah nenek moyang. Ada juga yang mengatakan itu menyembah gitu ya, menyembah roh atau arwah nenek moyang gitu ya. Nah ini sangat identik sekali dengan yang namanya zaman Megalitikum. Nah zaman Megalitikum itu adalah sebuah zaman gitu ya, sebuah zaman yang bisa diartikan secara sederhana yaitu zaman batu besar nih teman-teman. Nah zaman batu besar ini selalu identik dengan yang namanya sistem kepercayaan atau hal-hal yang bersifat religius daripada manusia pra-aksara atau manusia purba juga boleh. Nah, ada beberapa peninggalan gitu ya di zaman Megalitikum, ada kubur batu, menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, punden berundak hingga arca batu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini menurut Pak Handoko adalah yang Megalitikum nih teman-teman. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, peradaban yang paling tua adalah A. Yunani, B. Romawi, C. Cina, D. Kreta, atau E. India. Kira-kira yang mana teman-teman? Soalnya singkat ya, tapi ini butuh sesuatu yang berpikir keras gitu ya, karena kan kita harus tahu nih kira-kira yang paling tua yang mana nih. Dilihat dari berdasarkan tahunnya gitu ya. Jadi menurut Pak Handoko yang paling tepat untuk jawaban nomor 10 ini adalah yang D teman-teman, yaitu peradaban Kreta gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman, peradaban tertua di dunia itu adalah Mesopotamia gitu ya. Dimulai diperkirakan sejak 3500 sebelum Masehi. Jadi peradaban Mesopotamia yang paling tua. Tetapi setelahnya itu nanti ada peradaban Kreta nih teman-teman. Tetapi di opsinya ini tidak ada gitu ya. Jadi yang mendekati Mesopotamia saja gitu ya, yaitu peradaban Kreta yang diperkirakan sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada peradaban India atau Hindustan, peradaban China, peradaban Yunani hingga peradaban Romawi nih teman-teman. Nah, jadi peradaban Kreta sendiri itu apa sih Pak? Gitu. Jadi peradaban Kreta itu bisa disebut juga sebagai peradaban Minoa. Loh, kan namanya kan Kreta gitu ya. Jadi Kreta itu adalah sebuah wilayah nih teman-teman. Nah, kenapa kok dinamakan peradaban Minoa? Karena Minoa itu sendiri adalah sebuah nama gitu ya, nama seorang pemimpin di wilayah Kreta ini teman-teman. Jadi tidak mengherankan ya jika peradaban Kreta itu juga disebut sebagai peradaban Minoa. Jadi peradaban ini ada di Kreta nih teman-teman, sebuah pulau yang dekat dengan daratan Yunani. Peradaban ini dimulai dari zaman perunggu nih teman-teman, antara tahun 3000 ya dan 2700 sebelum Masehi, dan mereka ini berlangsung sampai 1450 sebelum Masehi ini teman-teman. Nah, peradaban ini disebut sebagai awal mata rantai peradaban Eropa. Jadi untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang Kreta nih teman-teman. Seperti itu ya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya.
Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.